selamat siang. Pesan saya untuk teman-teman semua, kalau melihat teman tuli, pengen aja minta diajarkan. Jadi jangan takut, jangan malu berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Teman-teman tuli senang mengajarkan bahasa isyarat, senang ya. Senang kalau ada orang dengar mau belajar bahasa isyarat. Nah, mungkin pertanyaan, apakah kita harus pinter dulu bahasa isyarat baru ngomong sama teman-teman isyarat sama teman-teman tuli? Tidak. Ada beberapa level-level. Level yang pertama itu adalah dengan gerak gestur untuk komunikasi. Ngomong yang penting satu berhadapan, kedua suasananya terang, tiga omong pelan-pelan, pastikan orangnya terlihat jelas. Lalu kemudian kalau masih takut-takut pakai tulis tangan atau pakai handphone, pakai HP juga boleh, atau bisa juga pakai aplikasi transkripsi instan yang merubah suara menjadi kata-kata. Nah, seperti itu. Jadi pakai gestur yang kita punya dulu aja kan. Maka tadi teman-teman saya tidak mau stop komunikasi dengan teman tuli hanya untuk tanya ini syaratnya apa, ini syaratnya apa. Pakai gestur yang teman-teman tahu dulu. Oke, bebas. Terbukti kan tadi tetap nyambung. Ya, oke. Nah, di level yang kedua itu kita belajar abjad B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu untuk apa? Untuk menambah kosa isyarat. Oke, contoh saya mau tanya, Daru, meja isyaratnya apa? Meja. Meja. Oke. Kalau kursi isyaratnya apa? Kursi. Nah, itu dia. Ya, jadi dengan kita paham lancar dengan abjad, itu kita bisa menambah kosa isyarat. Jadi ke depan kita sudah punya nih kosa isyarat untuk disampaikan ke teman-teman. Itu level kedua. Level yang ketiga adalah berisyarat dalam konsep dengar dulu, tapi ini bukan bahasa isyarat. Saya contoh seperti sekarang, saya ngomong tapi dengan bahasa isyarat. Saya ngomong bahasa orang dengar, tapi saya pakai visualisasi isyarat, gestur supaya apa? Teman dengar paham, teman tuli juga paham. Paham. Sambung paham, ya kan? Nah, jadi teman tuli tetap inklusif, dilibatkan dalam komunikasi. Gitu. Nah, di level ini walaupun sebetulnya saya belum berisyarat dalam konsep tuli, tetapi sudah banyak teman-teman tuli yang paham. Ini yang disebut sebagai sequential communication. Sequential communication. Komunikasi saya pakai oral, tapi juga sekaligus ada visualisasi gerak. Tapi ini bukan bahasa isyarat. Apa sebab? Bahasa isyarat itu punya sistemnya sendiri, berbeda dengan bahasa dengar. Nah, baru di level yang keempat itu belajar tentang konsep tuli. Berisyarat dalam konsep tuli itu butuh waktu yang sangat lama, harus banyak komunikasi dengan teman tuli supaya paham. Gitu. Kalimatnya dibolak-balik, kata dibolak-balik, singkat, padat, full dengan gestur dan ekspresi, gitu. Baru nanti di level kelima dan seterusnya itu menjadi juru bahasa isyarat yang profesional. Oke, nah kalau saya bilang, let's say nggak usah 5 deh, 4 level ini akan bukan berarti kita seperti naik kelas gitu enggak, ya. Kelas 1, naik kelas 2, kelas 3, tapi seperti kita naik mobil.
ya. Ya, seperti kita naik mobil, untuk awal kita pakai gigi 1, masuk gigi 2, masuk gigi 3, gigi 4. Kadang-kadang kita turun ke gigi 3, ke gigi 2, gigi 1. Nah, jangan pikir bahwa di level 1 itu jelek. Nah, gitu. Di level 1 itu kita memaksimalkan gestur, body language, ekspresi kita untuk menyampaikan pesan. Walaupun kita belum paham atau belum tahu nih bahasa isyarat apa, tapi kita berbicara dalam tubuh. Gitu. Contoh dulu saya sedikit banget tahu bahasa isyarat, tapi sudah diminta untuk peribadatan, terjemahkan. Ya, Romonya ngomong banyak, bahasa tinggi, bahasa isyaratnya sedikit. Bagaimana saya tetap bisa menyampaikan pesannya? Ya udah, saya pakai gestur, ekspresi, dan belum ada teman tuli yang mengajarkan saya bahasa isyarat seperti sekarang, belum. Yang mengajarkan Yesus Kristus itu isyaratnya apa? Saya tahu dulu itu pakai aspel, Christ, Lord, itu saya tahu dengan gitu. Tapi lama-lama setelah ngobrol-ngobrol dengan teman tuli, itu ada pertukaran. Ya, saya tanya kata, teman tuli kasih saya isyarat. Contoh level 1 sampai level 4 itu bagaimana prakteknya? Contoh, kalau saya mau bilang, tadi malam saya sulit tidur. Yang pertama saya akan tulis, tadi malam saya sulit tidur. Tadi malam saya sulit tidur. Paham gak sih ngomong apa? Nggak ngerti, tapi mau saya tulis. Untuk yang kedua, saya tulis ya, tadi malam saya sulit tidur. Tapi kan panjang, dipendekin. Oke. Di level yang ketiga, saya akan bilang tadi malam saya tidur. Oke. Itu lebih gampang ya. Tapi itu masih bahasa orang Minang, masih pakai bahasa Indonesia. Konsep tuli tahu nggak bagaimana? Tadi malam kalau tuli ada yang bilang seperti itu, nggak bisa dikalimatkan kan? Apa itu? Apa yang ditangkap? Dari malam saya tidur nggak bisa. Susah tidur, nggak nyaman, bolak-balik, mata dipejamkan nggak bisa. Itu nggak ada dalam teks bahasa Indonesia, tidak ada. Semoga Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih.